Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya pagi yang penuh rahmat dan barokah ini. Allah masih gerakkan kita telah rukuk dan sujud di rumahnya. Berlanjut kita menambah sedikit wawasan pemahaman tentang agama kita. Mudah-mudahan menjadi salah satu sarana kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepadanya, sehingga segala aspek hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam ridho dan barokahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita di jalan hidayah. Karenanya sudah selayaknya hidayah yang telah menyertai kita selama ini agar tetap istiqomah sampai mengantarkan kita jika nanti dan pasti suatu saat kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalbu menentukan sepak terjang manusia. Ada kalanya manusia itu jasadnya luar biasa, intelektualitasnya hampir tidak terbendung terus sampai ke langit sana. Tapi jika rohaninya tidak tertata dan ditata, belum tentu orang tersebut disebut manusia karena akhlaknya. Sehingga qalbu ini sangat berpengaruh baik untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Dunia saja berdampak bukan hanya pada dirinya. Ketika hati seseorang itu sakit dibiarkan bahkan sampai mati hatinya, maka pasti setiap ucapan, sikap dan perilaku bukan hanya merugikan dirinya. Sesaat dia merasa untung, tapi lingkungan menjadi korban, akhirat menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Nah, bersyukurlah ketika kita diizinkan oleh Allah mengelola kalbu kita sampai akhirnya kita tetap memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, insyaallah. Judul kuliah subuh pagi hari ini nasihat untuk qalbu. Namun sebelumnya sesuai dengan amanah dan kita juga sedang mengisi 70 berapa tahun ini? 77 tahun kemerdekaan. Insyaallah hari ini adalah puncak dari ekspresi hamba yang merdeka dengan beragam
ekspresinya, karena di lingkungan kita ada kegiatan yang kita indahnya ikut berpartisipasi. Karena yang tadi amanah dari Bapak Takmir, insya Allah kita cuma sebentar saja pagi hari ini sampai dengan jam 05.15 insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, motivasinya ada sebuah hadis lagi, an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, Abi Abdillah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah memberikan kepadanya, yaqul, Rasul bersabda, innal halala bayin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Halal tentang zatnya, halal tentang tata caranya, halal tentang aplikasinya. Misalnya halal tentang rezeki, ya nanti kita akan ditanya rezeki kita itu dari mana kita ambil. Kalau rezeki dari keringat kita, ya, walaupun sudah nggak kerja, namanya pensiunan itu ya pensiunan. Walaupun nggak bekerja bukan berarti yang diterima tiap bulan itu nggak halal. Karena pensiunan itu kan waktu dulu masih dinas kan sudah nabung ya. Ya dana pensiun. Sekarang pun swasta pun juga ada dana tabungan hari tua. Saya guru-guru saya di Aluswa itu ada tabungan hari tua, walaupun swasta. Ya karena ketika yang lainnya dapat rezeki, ya sebagai hamba Allah yang berusaha bijak kan juga memperhatikan. Yang lainnya di pemerintah ada gaji 13, ya kita ya gimana caranya ada gaji 13. Pemerintah ada THR, ya kita walaupun swasta ya ada THR. Apalagi nanti ketika sudah sepuh nggak bisa beraktivitas, ya kalau pensiunan masih tetap tabungan yang jelas. Makanya swasta pun juga harus kita jelaskan, itu sesuatu yang halal. Walaupun materi banyak tapi nggak halal ya. Misalnya dengan cara nilep, apa nilep? Ngendet sampai sekian ratus triliun misalnya. Ngendet kok triliunan. Ya itu ya walaupun dipakai untuk senang-senang, ya cuma senang sesaat aja. Nggak akan bisa menyenangkan nanti kehidupannya. Dan nggak akan mungkin bisa menikmati kesenangan itu dari semua yang diintiti. Nah kalau misalnya ngendet sampai triliunan itu kira-kira sehari makannya habis berapa ya? Loh mungkin makannya cari yang paling eksklusif Pak Toto. Jadi makannya selalu monitor di mana ada lomba burung berkicau, dia beli yang juara. Ya kalau burung berkicau yang juara kan mahal ya. Ya kalau kita beli di lalapan itu burung dara paling harganya cuma berapa? Kalau juara burung berkicau harganya sampai berapa? Nah itu. Jadi untuk menghabiskan uang kita itu gitu caranya. Itu bisa habis. Jadi innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang haram udah jelas ya. Ada susu yang halal, kok milih nyuwun sewu yang memabukkan, haram misalnya. Ada yang topi jejak kok milih topi miring misalnya. Ya akhirnya habis minum ya jalannya miring-miring. Ini kan semua itu karena hati sebenarnya. Walaupun yang minum itu saranya lewat lesan ya. Ada daging kelinci kok habis subuhan terus makan daging babi misalnya. Ya itu ya subuhannya wis bener ya. Sholatnya nggak salah. Tapi makan daging babi tadi itu yang jelas di Quran nggak boleh. Lahmul khinzir itu jelas dilarang seperti itu. Nah kalau yang halal jelas, yang haram jelas, tapi banyak yang haram pun orang menjadikan kesenangan, hobi. Ya.
Buktinya kita kan sering disuguhi kan tontonan-tontonan yang sebenarnya nggak wajar untuk kita lihat. Kalau saya sih jujur mengatakan tontonan-tontonan yang menjijikkan, ya. Ketika sampai menjadi korupsi, sampai begini begitu, ya negara kita ini kan gemar riba, Jinawi. Kan ada lagu itu kan tongkat batu apa itu yang jadi tanaman itu. Dan buktinya kan apa itu pang diceklek, dicepno insya Allah puhung, ya, telok itu. Kalau nggak Allah izinkan, ya nggak mungkin seperti itu. Tapi kenapa kok kemudian agak tertatih-tatih sebagai kehidupan manusia? Ya itu faktor hati. Nah, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, di antara yang halal dan haram ini ada yang subhat, ya. Yang subhat itu yang remeng-remeng, ya. Yang belum jelas ini halal atau haram. Misalnya tentang jual beli. Jual beli itu halal atau haram, Pak? Halal. Halal. Yang sering ada transaksi jual beli, kita nggak ngerti tokonya di mana, tapi bawa kendaraan. Saya sering didatangi ke rumah, bawa mobil, menawarkan ini. Pak, mau beli Pak, ini ada besi, tinggal 75 lonjol aja datang Pak. Artinya beli besi itu kan harganya kan nasional. Jadi ketika orang itu jual beli itu berarti jual besi itu akad jual beli. Tapi bisa jadi ini yang dijual menjadi subhat. Karena ketika besi harganya misalnya 70.000, ya untuk Bapak saya kasih 40.000 aja. Jadi kalau beli yang seperti ini kira-kira untung atau rugi? Untung. Kata matematika baginya akeh. Ya. Tapi begitu habis beli, kita bayar, mobilnya pergi, polisi tepok. Bapak tadi beli besi, iya. Kenapa? Loh itu beli curian, besi curian, gitu. Ya. Ini sesuatu yang subhat namanya, contoh jual beli. Ya. Atau makanan. Sekarang banyak makanan yang subhat. Konon katanya bumbu-bumbu masakan kan banyak yang terkontaminasi dengan sebur babi, ya, yang sering itu merek A, merek B, merek C, silakan cari sendiri itu seperti itu. Atau misalnya lapar ke warung, ya, ruangannya sama tapi di sebelah monggo silakan, yang daging ayam di sini, yang daging babi di sini. Rasa tawon, cuman tempat beda sempeda, ya, itu kan menjadi sesuatu yang subhat. Nah, yang seperti ini kata Allah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan yang subhat itu manusia nggak ngerti, kebanyakan. Ya. Bukan yang enggak, kenapa kok nggak ngerti? Ya, ini hatinya yang berbicara. Makanya pesan dari Rasul, famanit taqasyubahati, siapa yang mampu menahan, ya, dari sesuatu yang subhat, faqad bistabara'a li dinihi wa irdihi, maka orang itu telah mampu menjaga kehormatan diri dan agamanya. Kenapa? Ya seperti tadi, kita beli barang murah, matematikanya untung. Tapi begitu habis beli, polisi datang karena kita dituduh penada. Nah kalau dituduh penada, kemudian beritanya santet, ketua takmir Masjid As-Salam ketangkep menjadi penada. Nah ini kan berarti kan kehormatan diri di lingkungan, ya, dari unsur pribadinya tidak dibawa-bawa gara-gara beli, padahal beli kita halal, tapi ternyata yang dibeli adalah sesuatu yang nggak benar, ya. Terus secara agama juga seperti itu.
Karena yang kita konsumsi ini sesuatu yang ternyata nggak halal, ya pasti berdampak pada kehidupan keseharian. Wa ma waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Ini masalahnya. Barang siapa yang terjerumus pada yang subhat, sebenarnya dia telah masuk kepada yang haram. Ya contoh tadi, kita beli nggak ada masalah. Ternyata yang kita beli barang haram. Nah, ini sama. Insya Allah mungkin di sini pernah barangkali. Saya tiap tahun sebelum kita nyembelih hewan kurban, itu mesti selalu ada yang datang itu dengan menawarkan jasa. Apa daripada susah-susah buang darah, ini sudah tak bawakan ember, nanti tak buangkan. Kira-kira dibuangkan atau dibuangkan? Dibuang di ya. Jadi beliau berlagak untuk menanam jasa ya, karena memang membuang darah itu kan nggak semudah ya. Baunya juga luar biasa kalau semakin hari. Makanya beliau setiap kita saya masih ingat, setiap saya mau nyembelih pagi itu mesti ada yang datang. Nah ketika kita mensupport beliau maturnuwun dipanggil, berarti kita telah mensupport orang itu untuk melakukan suatu dosa. Karena jelas dam itu haram ya. Walaupun diproses ya, prosesnya ya cuman paling cuman dienek-nok, nggak tahu dengan pakai apa, akhirnya jadilah DD ya. Nah makanya ketika kita masuk pada yang subhat, maka sebenarnya kita masuk yang haram. Karra'iyan ahaulan khimah, seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternak. Ternak itu dipeseni, kambing ojo mlebu nang ini sebelah kono yo. Aku gak melu nandu. Kira-kira kambing manut kok. Ya kok. Karena iya ahaulan khimah yushiku ayyat ta'afihi, pasti lambat laun kambing itu tertarik nanggene tanduran tonggo ya. Nah sehingga Rasul kemudian mengingatkan, ala wa inna likulli malikin fiman, ketahuilah bahwa setiap penguasa itu memiliki area larangan. Ala wa inna himallahi maharim, ketahuilah sesungguhnya larangan Allah itu sesuatu yang diharamkan. Itulah larangan yang jelas, dilarang jelas, yang hal jelas. Nah kita yang kita perhatikan, hati yang akan berbicara ini adalah sesuatu yang di tengah-tengah ini. Nah manusia kalau hatinya sudah tertutup, buktinya yang jelas haram aja ya diumbar ya. Ya kan kita sering mendengarkan ya, ini misalnya bantuan untuk kemanusiaan gempa, yang ada aja larinya. Sampai yang lalu pernah rame ada tentang sosial, nggak tahu dibelokkan kemana. Ya memang beloknya cuma dua, kalau nggak ke kiri ke kanan ya. Tapi ketika yang seperti itu ya kita sebagai orang yang beriman perlu kita menata hati kita. Lezatnya kayak apa menu yang ada di hadapan kita? Jika memang itu Allah menyatakan jangan, ya marilah kita patuh. Nah, yang bisa mematuhi itu, nah kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap jasad manusia ada segumpal daging. Ila salaha salaha jasadul. Jika segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasada jasadul. Jika segumpal daging itu rusak, pasti rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang disebut qalbu. Kita mengarah kemana? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari dengan kita setiap saat untuk menambah wawasan agama, ada upaya untuk mengembalikan yang asalnya dulu kita lahir fitrah, mudah-mudahan terkontaminasi kapan dan di mana saja kita akan kembali bersih hati kita. Karena orang yang selamat menghadap Allah bukan yang membawa harta yang melimpah, tapi yang selamat kepada Allah adalah ketika datang menghadapnya dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih nggak akan mungkin tercipta karena kita di minyak, bau minyak.
dia amis bau amis, di area minyak wangi juga bau minyak wangi. Sehingga kita harus berusaha hati kita kasih makanan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kefitrahannya. Ini sebagai mukadimah, maka insya Allah yang akan datang akan kita lanjutkan ke materi intinya. Sesuai dengan namanya, sudah jam 5:15. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini walaupun sosial tapi bernilai ibadah ghairul mahdhah dan menjadi tabungan indah bagi kita bersama ketika menghadap Allah nanti mengantarkannya dalam kondisi husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sedikit untuk ini tentang hati ya, dan itu banyak juga lebih mudah itu melihat orang ada kesalahan orang itu kan mudah sekali kelihatan, dan untuk rem itu hatinya agar tidak senantiasa berucap ya, terluntar ke ucapan maupun perbuatan untuk senantiasa menilai ya, orang lain tadi gimana. Oke, ada dua hadis yang pendek yang mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan. Yang pertama, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia Allah kehendaki kebaikan baginya, baik dunia maupun akhiratnya, maka Allah akan pahamkan orang itu di dalam agamanya. Kunci sekarang ayo kita paham, bukan sekedar tahu. Karena setiap orang yang melakukan maksiat itu tahu bahwa dia sedang melakukan maksiat itu tidak baik. Tapi kenapa kok masih ngebet aja bermaksiat? Ya karena belum paham tentang dampaknya ini itu dan sebagainya, terutama dampak akhirat. Terus kemudian yang kedua, Rasul mengingatkan di bab akhlak, tuba liman sawalahu aibahu an yubinas. Berbahagialah orang yang senantiasa sibuk dengan aib diri sendiri, sehingga dia tidak sempat melihat aib orang lain. Nah, mudah-mudahan kita belajar untuk paham agar kita memahami kekurangan kita. Oke, mari kita bagi waktu kita, karena saya lihat di sana sudah mulai tata-tata. Mudah-mudahan penataannya indah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.